Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi belajar tentang matematika wajib. Kali ini kita pelajari bab baru. Setelah kemarin kita mempelajari limit, sudah selesai. Kemudian ini adalah materi baru yang berkaitan dengan limit. Di awal-awal sudah Ibu jelaskan bahwa kalian harus betul-betul memahami bagaimana limit itu karena ada kaitannya dengan turunan. Jadi kali ini yang akan kita bahas adalah tentang turunan fungsi aljabar, apa itu turunan dan bagaimana sifat-sifatnya. Sebelum kita mengetahui pengertian turunan beserta sifat-sifat turunan, jadi kalian itu kalau dalam belajar misalkan materi limit, kira-kira untuk apa sih saya mempelajari limit ini gitu ya, untuk apa gunanya dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira kegiatan-kegiatan apa atau kasus-kasus apa yang bisa diselesaikan dengan menggunakan cara penyelesaian limit gitu. Jadi kalian tuh harus bisa mengandai-andai kira-kira apa kalian aplikasikan ini, seperti ini diaplikasikan ke dalam permasalahan sehari-hari itu seperti apa permasalahannya. Nah, itu kalian cari, kalian browsing, kalian baca buku bagaimana menyelesaikannya, atau nanti Ibu berikan soal-soal yang kontekstual atau berkaitan dengan limit itu seperti apa. Nah, kalau untuk yang turunan ini kira-kira kaitannya apa dalam kehidupan sehari-hari, untuk apa sih kita belajar turunan, kira-kira turunannya itu rumus turunan fungsi aljabar ini digunakan untuk apa gitu ya. Kalau kalian nih yang cowok-cowok ya, biasa main bola kan, suka main bola. Nah, di situ misalkan kamu menendang bola dari titik awal sampai ke tujuannya misalkan di gawang gitu ya kan. Nah, di situ diketahui persamaannya, atau misalkan tingginya tendangan tadi itu tahu gitu, sekian meter atau sekian senti tinggi tendangannya, kemudian dinyatakan dalam persamaan. Nah, dalam persamaan itu setelah sekian detik dia nyampe di gawang. Nah, kecepatannya itu kira-kira berapa kilometer per jam kah? Ya, itulah dicari dengan menggunakan turunan fungsi. Nah, selain itu gunanya itu, makanya kalau kalian lihat di televisi itu kecepatan tendangannya sekian. Kalau misalkan permainan voli, kecepatan tendangannya itu smash gitu ya, smashannya itu sekian kilometer per jam atau kekuatannya berapa. Nah, itulah dicari dengan menggunakan rumus turunan. Kemudian untuk kalian, supaya kalian bisa menghitung itu, misalnya kalian main bola ketinggiannya segini, saya menendang, maka kecepatannya adalah sekian-sekian. Nanti kalian harus betul-betul perhatikan ini bagaimana menyelesaikannya. Bab untuk turunan. Oke, sekarang kita ke pengertiannya dulu. Seperti apa kaitannya dengan limit itu? Jadi rumusnya turunan yang berkaitan dengan limit itu adalah turunan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f x ditambah h dikurang fx per h. Jadi ini lihat, f aksen x ini artinya dia apa? Dia adalah turunan. Jadi f aksen x disebut turunan fungsi dari fx. Jadi kalau misalkan nanti ada soal diketahui suatu fungsi y sama dengan 2x ditambah 6 misalnya gitu kan, tentukanlah y aksennya berapa, maka kalian disuruh menentukan turunannya. Oke. Jadi kalau turunan itu berarti ada aksennya. Ini f aksen x. Jadi yang tadinya fx setelah diturunkan maka jadilah f aksen x. Oke. Selanjutnya
Proses menentukan f aksen x dari fx disebut penurunan atau diferensial. Jadi kata lain dari turunan adalah diferensial. Oke, setelah itu notasi lain untuk turunan dari y sama dengan f aksen x adalah y aksen atau dfx per dx atau dy per dx. Jadi turunan itu bisa dituliskan sebagai y aksen boleh, nuliskan sebagai dfx dx boleh, dy per dx juga boleh. Terserah kalian mau pakai yang mana. Kalau ibu suka pakai yang ini karena lebih simple. Oke, sekarang kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu jika diketahui fx sama dengan ax pangkat n, dengan a itu konstan atau konstanta, turunan fx terhadap x adalah f aksen x n a x pangkat n dikurang 1. Jadi yang tadinya ax pangkat n, maka setelah diturunkan dia harus menjadi seperti ini. N-nya, n ini dari pangkat yang tadi dikalikan dengan a, pangkatnya turun ke bawah atau ke depan, kemudian yang di atas pangkatnya dikurangi dengan 1. Inilah sebenarnya bentuk umumnya gitu ya untuk suatu turunan. Jadi bentuk sederhananya itu seperti ini. Ini yang harus kalian ingat. Contoh aja deh, ibu kasih contoh. Misalkan ada suatu fungsi fx sama dengan 2x pangkat 5. Tentukanlah berapa turunannya atau f aksen x-nya. Sebagai n itu 5 dan a-nya itu adalah 2, maka langsung kita naikkan ke sini. 5-nya kita taruh depan dikali 2x, kemudian 5 dikurang 1. Maka kita dapat jawabannya 10x pangkat 4. Inilah f aksen x-nya. Sudah kita dapatkan turunan dari fx. Contoh lagi deh. Misalkan ada suatu fungsi y itu adalah x pangkat 3. Tentukanlah y aksennya, maka 3 dikali x pangkat 3 dikurang 1, maka y aksennya adalah 3x kuadrat. Begitu dasarnya suatu turunan itu, seperti itu mengerjakannya. Oke, paham ya sampai sini? Jadi pangkatnya dipindahkan ke depan, dikalikan, tidak ada yang berubah. Setelah pangkat diturunkan ke depan, maka pangkatnya dikurangi dengan 1. Seperti ini. Ini rumus patennya sudah seperti ini. Jangan diubah-ubah. Kalau ibu cara menghafalnya, pangkat pindah ke depan, pangkat dikurang 1, seperti itu. Oke ya. Dari ibu kasih contoh sederhana ini, semoga kalian paham. Jika kurang paham nanti bisa ditanyakan kembali, karena ini materinya agak kompleks. Oke, sekarang kita ke yang selanjutnya. Misalkan U dan V adalah fungsi-fungsi dalam variabel X. Ingat ya, U dan V ini adalah fungsi-fungsi, berarti dia mengandung variabel X yang kayak tadi itu. Fungsi itu misalkan 2x pangkat 3 lah, x pangkat 3, 2x dikurang 5 dan sebagainya. Nah itulah disebut fungsi. Jadi dia bukan hanya konstanta atau variabel U. Jadi fungsinya dimisalkan sebagai U dan V dalam variabel X, diperoleh sifat-sifat turunan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, turunan Y sama dengan C adalah Y aksen sama dengan 0 atau dy dx sama dengan 0 dengan C merupakan konstanta. Jadi mau ditulis begini,
boleh, ditulis begini boleh. Tadi ya seperti dijelaskan mau cara penulisannya seperti apa. Nah, cara penulisan bentuk dy per dx, kemudian dfx per dx itu namanya ini notasi Leibniz untuk turunan, namanya gini, Leibniz. Nanti kalian cari-cari Leibniz untuk turunan. Nah, seperti ini namanya notasi Leibniz untuk turunan. Oke, kita lanjutkan. Jika fungsinya itu y sama dengan c, disuruh menentukan y aksennya, maka turunannya 0. Seperti apa soalnya seperti ini? Misalkan dia tidak punya variabel karena dia konstanta. Kalau konstanta itu dia tidak punya variabel. Kalau misalkan tadi di sini misalkan variabelnya x, maka dia nggak punya x. Kayak contohnya begini. Misalkan ada fungsi fx sama dengan 4. Tentukanlah f aksen x-nya. Kan di sini dia tidak punya variabel. Seperti pada sifat yang pertama ini, karena dia tidak punya variabel, maka jawabannya 0. Gitu. Atau misalkan y sama dengan 8, maka y aksennya sudah jelas, y aksennya adalah 0 karena di sini dia berupa konstanta, tidak mempunyai variabel. Ingat sifat 1, kalau dia konstanta atau nggak punya variabel, maka turunannya adalah 0. Oke, sekarang kita ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua, turunan y sama dengan k dikali u atau ku adalah y aksen k dikali u aksen, atau dy dx Leibniz-nya adalah k du per dx dengan k merupakan konstanta. Seperti apa ini contohnya? Jadi kalau misalkan ada fungsi y sama dengan 2 dikali 3x ditambah 5. Nah, seperti ini, maka turunannya berapa? Turunannya y aksennya adalah 2. Ini misalkan dia sebagai k dan ini sebagai u. Ingat ya, u tadi adalah fungsi. Nah, ibu kasih kurung seperti ini, maka penyelesaiannya atau y aksennya adalah 2, k-nya tetap dikali dengan turunan yang ada di u ini yang kita misalkan sebagai u. Maka u aksennya berapa? Kita cari dulu di coretannya di sini. Karena kita sudah dapat k-nya itu sama dengan 2, u-nya itu sama dengan 3x ditambah 5, maka kita bisa mencari u aksennya. U aksennya berapa? X-nya di sini pangkat 1. 1 dikali 3 x 1 dikurang 1, karena dia pangkat 1 maka di sini tidak perlu ditulis. Tapi pada saat kalian menyelesaikan turunannya ini, maka kalian harus tulis ditambah 5. 5 punya variabel enggak? Enggak punya, Bu. Dia konstanta. Oke, maka 5 turunannya 0. Jadi di sini u aksennya adalah 3x pangkat 0 atau u aksennya adalah 3. Maka jawabannya di sini u aksennya berapa di sini? 3. Y aksennya sama dengan 6. Atau kalau kalian mau mengalihkan ke sini, dikalikan secara langsung, ini kan terpisah. Kalau mau dikalikan yang di luar kurung dikalikan dengan yang di dalam kurung, apakah dia sama? Seharusnya kalau kita selesaikan berdasarkan sifat yang kedua ini hasilnya 6, tapi juga bisa kita selesaikan dengan cara mengalihkan yang di luar dengan yang di dalam.
Kemudian nanti hasilnya apakah sama? Seharusnya sama, karena kita boleh menyelesaikan dengan cara seperti itu. Maka Y sama dengan 6X ditambah 10. Maka Y aksennya adalah ini ya. Ini hasil dari perkalian Ibu ini. 2 dikali 3X ditambah dengan 2 ditambah 5. Oke. Maka di sini 1 dikali 6 X 1 dikurang 1 ditambah 0. Maka jawabannya 6. X pangkat 0 itu 1. Jadi 6 dikali 1, Y aksennya 6. Nah, boleh seperti ini. Sama ya. Oke. Sampai sini paham cara menyelesaikannya. Kemudian kita ke sifat yang ketiga. Turunan Y sama dengan U plus atau minus V adalah Y aksen sama dengan U aksen ditambah V aksen. Jadi diturunkan masing-masing. Kalau dalam suatu soal bentuknya itu penjumlahan atau pengurangan, maka setiap sukunya diturunkan. Jadi setiap sukunya diturunkan masing-masing lalu dijumlahkan. Contoh, misalkan ada fx sama dengan 4x pangkat 3. Sebenarnya tadi sudah ada contohnya gitu ya. Dari cara Ibu menyelesaikan, Ibu kasih lagi sini supaya kalian lebih paham. Oke, seperti ini. Jadi ada fx 4x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 5x. Disuruh menentukan f aksen x alias turunan dari fx. Makanya bagaimana cara menyelesaikan? Nih, ini bentuknya penjumlahan, nanti dia tetap nih bentuknya. Kita turunkan dulu masing-masing sukunya ini. Ini kan ada 3 suku. Ini yang pertama, kedua, dan ketiga. Misalkan gitu ya. Maka kita kalikan, kita turunkan. Tadi turunannya pangkat naik ke pangkat pindah ke depan, pangkat dikurang 1, pangkat pindah ke depan, pangkat dikurang 1, ditambah pangkat pindah ke depan, pangkat dikurang 1, dikurang, ini tandanya pangkat pindah ke depan, pangkat dikurang 1. Kita selesaikan. Di sini 12x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 5. Maka f aksen x atau turunannya, turunan pertamanya dari sini adalah 12x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Jadi masing-masing di sini diturunkan. Mau sepanjang apapun fungsinya ini, nanti misalkan di sini ditambah lagi suku penjumlahan dan pengurangannya, maka turunkanlah satu-satu. Kalau dia pengurangan ya dia tetap pengurangan, kalau dia penjumlahan tetap turun penjumlahan. Intinya adalah diturunkan setiap sukunya masing-masing, diturunkan, dioperasikan, baru dijumlahkan atau dikurangkan gitu. Oke, untuk yang selanjutnya, yang ini biasanya yang sering keluar soalnya karena lebih kompleks dia ya. Jadi dari sini ada Y sama dengan U dikali V atau UV adalah turunannya Y aksennya U aksen dikali V ditambah atau dikurangi U dikali V aksen. Nah, di sini kalian harus jeli. Yang tadinya U aksen, di sini U aksen V. Yang diturunkan U-nya, yang ada aksennya U-nya, kemudian sama V-nya tetap. Yang di sini U V-nya yang pakai aksen, U-nya yang tetap. Nah, atau bentuknya seperti ini Leibniz-nya. Kemudian bagaimana cara penyelesaiannya di dalam soal kalau berdasarkan sifat yang keempat ini untuk U dikali V. Oke, sini misalkan contohnya ada fx berapa ya,
misalkan 5x dikurang 1 dikali dengan 2x ditambah 1. Nah, berdasarkan dengan sifat yang D ini, misalkan di sini U tadi ini kan fungsi, jadi U-nya ini adalah 5x dikurang 1. Berdasarkan sifat ini kita nanti membutuhkan U aksen dan membutuhkan V aksen. Maka kita langsung cari saja U aksennya berarti berapa dari sini? U aksennya 5. Dan nanti dikalikan gini nih. Nah, gitu ya, kayak sifat yang pertama sekali tadi. Kemudian V-nya berapa? V-nya kita dapatkan 2x ditambah 1, maka kita dapatkan V aksennya berapa? V aksennya 2. Inilah nanti yang akan kita gunakan untuk mensubstitusi ke sifat yang di sini, mencari turunannya. Maka F aksen X-nya adalah U aksen dikali dengan V ditambah dengan U dikali dengan V aksen. Oke, kalau sudah ini bukan plus minus, ini plus saja karena dia perkalian gitu ya, diubah ya. Ini bukan plus minus tapi plus saja. Oke, kalau sudah di sini tinggal kita ganti lagi dengan di sini. U aksennya 5, V-nya 2x ditambah 1 ditambah dengan U-nya berapa? 5x dikurang 1, V aksennya 2. Kita kalikan 10x ditambah 5 ditambah 10x dikurang 2. Maka jawabannya adalah dioperasikan yang sejenis 20x ditambah 3. Maka F aksennya adalah 20x ditambah 3. Atau ini kan cara berdasarkan sifat yang keempat, kalau bentuknya adalah ada dua fungsi yang dikalikan. Sekarang sebenarnya dari soal ini tuh bisa dikerjakan pakai dua cara. Cara yang pertama yang ini yang udah kita selesaikan. Kemudian cara yang kedua apa? Ya betul, cara yang kedua adalah dengan cara mengalihkan ini semua. Nih F X itu kan 5x dikurang 1 dikali dengan 2x ditambah 1. Ini kita kalikan dulu semuanya ke sini. Hasil perkaliannya adalah 10x ditambah 5x dikurang 2x dikurang 1. Maka jawabannya 10x, salah ini kuadrat, ditambah 3x dikurang 1. Nah, bentuknya menjadi bentuk penjumlahan kayak yang sifat C tadi ya kan, fx-nya. Maka kita bisa selesaikan masing-masing di sini. Jadinya berapa? Ini jadinya 20x. Di sini turunannya jadi 3. 20x ditambah 3. Sama deh, mau pakai cara yang pertama, mau pakai cara sifat yang di sini, karena ini bentuknya sederhana bisa kita kalikan, maka kita selesaikan seperti ini. Mau pakai sifat yang ke D atau yang keempat juga hasilnya sama. Oke, sekarang kita ke sifat yang kelima. Sifat yang kelima yaitu untuk Y sama dengan U pangkat N adalah Y aksen, turunannya adalah turunan Y, U pangkat N adalah Y aksen sama dengan N dikali
U pangkat N dikurang 1 dikali U aksen. Ini biasanya kita sebutnya atau kita menyebutnya ini sebagai aturan rantai. Ini ya, untuk rumus yang seperti ini biasanya aturan rantai namanya. Jadi kalau cara ibu menghafalkan dulu waktu sekolah itu, kalau ada suatu fungsi yang bentuknya seperti ini, fungsi dipangkatkan N, untuk mencari turunannya maka ibu cara menghafalnya adalah turunan luar dikali dengan turunan dalam. Turunan luar tuh apa? Ini kan, ini ibu artikan sebagai turunan luar. Turunan luar ya ini bentuk UN-nya, ini hanya pangkatnya yang diubah seperti tadi cara sederhana yang di awal. N-nya maju ke depan, N-nya dikurang 1 dengan tidak mengubah nilai U-nya. Kemudian turunan dalamnya itu adalah U, fungsi U-nya diturunkan, baru nanti dia dikalikan, seperti itu. Itu cara ibu untuk menghafalkannya. Jadi turunan luar dikali dengan turunan dalam. Oke, untuk contohnya kalian perhatikan, misalkan ini ada suatu fungsi f(x) sama dengan 2 ditambah 3x dikurang 2x kuadrat pangkat 4. Dari sini kalau berdasarkan sifat yang kelima atau yang ke E ini, kita sudah tahu nih sebenarnya fx ini adalah bentuknya U pangkat 4. Maka dari sini kita tahu sebagai U itu apa? Sebagai U adalah 2 ditambah 3x dikurang 2x kuadrat. Maka karena kita membutuhkan turunan dalam itu turunan U-nya, U aksen ini. Nah, U aksennya berapa? Kita turunkan. Ini turunannya 0, ini turunannya 3x, turunannya 3 dikurangi 4x. Jadi U aksennya adalah 3 dikurangi 4x. Maka cara menyelesaikannya adalah F aksen X sama dengan U pangkat 4 dikurang 1, di sini 4-nya naik ya ke sini, kemudian dikali dengan U aksen. Kita substitusikan 4 dikali U-nya berapa? 2 ditambah 3x dikurang 4 tambah 3x dikurang 2x kuadrat pangkat 4 dikurang 1, 3 dikali dengan U aksen. U aksennya berapa? U aksennya adalah 3 dikurang 4x. Nah, ini karena bentuknya pangkat, kita boleh kalikan 4 ini dengan yang di belakang gitu. Maka di sini jawabannya adalah 4, karena perkalian kan sifatnya apa? Asosiatif, distributif kah, atau seperti apa, itu kalian nggak boleh lupa loh ya. Itu materi SD itu. Ini ibu pindah ke depan yang di belakang. Kemudian 2 ditambah 3x dikurang 2x kuadrat pangkat 3. Maka ini boleh kalikan di dalam 12 dikurang 16x dikali dengan 2 ditambah 3x dikurang 2x kuadrat pangkat 3. Ini adalah jawabannya. Gitu caranya. Jadi perkalian turunan luar dikali dengan turunan yang ada di dalam. Ini turunan luarnya dimisalkan sebagai U, ini turunan luar. Turunan dalam adalah yang ini. Gitu ya. Ini namanya aturan rantai. Jadi boleh nggak Bu, kalau misalkan ini kan
pangkat 4 nih gitu ya. Ini kan dia pangkat 4, kemudian kalau kita kalikan baru nanti kita turunkan boleh, tapi ini pangkat 4. Nanti kalian kalau mengalikan capek, lama waktunya, yang terbuang lama, sedangkan kita sudah punya aturan rantai seperti ini, maka kita gunakan saja. Kalau misalkan dia bentuk fx-nya itu ya, soalnya itu sederhana, hanya berpangkat 2, misalkan fx-nya itu diketahui 2x ditambah 4 pangkat 2 misalnya. Kalian mau kuadratkan dulu, kalian ubah fx-nya ini 2x ditambah 4 dikali dengan 2x ditambah 4, kemudian kalian kalikan ini masing-masing jadi 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 8x ditambah 16 misalnya ya gitu, jadi 4x kuadrat ditambah 16x ditambah 16 misalkan. Ini baru nanti kalian turunkan boleh, karena ini kan sederhana. Artinya waktu kalian untuk mengalihkan ini karena pangkatnya cuma 2 kan cepat saja gitu. Tapi kalau pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, pangkat 10, pangkat 50 bagaimana? Nah, kalian akan menyita waktunya, makanya kita gunakanlah aturan rantai gitu. Paham ya? Sekarang kita ke sifat yang selanjutnya, bentuknya pecahan seperti ini. Jika ada suatu fungsi, yaitu fungsi y atau sama dengan u per v, maka turunannya adalah y aksen, yaitu u aksen dikali v dikurang u dikali v aksen per v kuadrat. Nah, kalau yang tadi perkalian dia dijumlah, maka kalau untuk yang di sini maka dia dikurang. Oke, sampai sini. Kalau yang tadi plus minus untuk yang perkalian gitu ya, maka di sini kita selesaikan, kita cari penyelesaiannya bagaimana jika bentuknya itu pecahan seperti ini, per. Oke, misalkan ada suatu fungsi yaitu fx sama dengan 2x ditambah 4, kemudian misalkan seperti ini misalkan, maka kita sudah tahu kita gunakan sifat yang ke-6 ini sebagai u-nya yang di atas, sebagai v-nya yang di bawah. Maka u-nya adalah 2x kuadrat ditambah 4, maka u aksennya berapa? U aksennya adalah 4x. Kalau kita dapat v-nya 3x kuadrat dikurang 5, maka v aksennya berapa? 6x. Kita udah dapat, maka kita langsung substitusikan ke dalam sifat ini. Maka f aksen x-nya adalah u aksen 4x dikali dengan v-nya berapa? 3x kuadrat dikurang 5, kemudian dikurang u-nya berapa? 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat ditambah 4, kemudian v aksennya adalah 6x, kemudian v kuadrat, v-nya berapa? 3x kuadrat dikurang 5 pangkat 2. Oke.
Dari sini kita bisa selesaikan. Yang di luar dikalikan dengan yang di dalam. 4x dikali 3x kuadrat 12x pangkat 3 dikurang 20x dikurang 12x pangkat 3 dikurang 24x. Kemudian di sini 3x ibu mau biarkan aja seperti ini ya. Nanti kalian lanjutkan di rumah seperti apa kelanjutannya. Ibu selesaikan yang di atas. Yang ini 12x habis. Jadi sisa min 20x min 24x berarti min 44x. 3x kuadrat dikurang 5 pangkat 2. Nah, atau ini minnya ditaruh di depan sini juga boleh, nggak apa-apa deh sini. Atau tuliskan lagi aja deh 44x. Nah, nanti yang di bawah v kuadrat ini silahkan kalian kuadratkan, kemudian kalian selesaikan. Begini caranya ya. Oke, untuk itu silahkan dipahami. Nanti akan ibu berikan latihan soal. Jika ada hal-hal yang terasa sulit atau kalian belum paham dari penjelasan ibu, maka silahkan ditanyakan.